Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai variabel dan tipe data. Program pasti punya input, ya, punya proses, ya, berupa perintah dan output. Ya. Inputnya itu bisa dalam bentuk data tentunya. Ya. Nah, data ini harus kita simpan di dalam sebuah wadah. Ya. Nah, wadah ini yang disebut dengan variabel. Nah, penulisannya ya, untuk input yang biasanya seperti ini ya. Kita menentukan dulu nama variabelnya apa ya. Kemudian nama variabel ini akan kita isi dengan sebuah properti yang ada di sebuah objek ya. Yang mana ini menjadi sebuah data ya. Datanya itu adalah berupa nilai yang ada di sebuah objek ya. Kemudian perintah itu atau proses bisa dalam bentuk rumus atau bersamaan ya. Nah, kemudian untuk outputnya ya, jadi setelah data yang ada ini ya melalui proses ya, dihitung ya, diolah ya. Nah, hasilnya itu akan disimpan dalam nama variabel lagi yang kemudian akan dimunculkan sebagai properti di suatu objek. Ya, ini kebalikannya dari input ya. Input kebalikan dari output. Nah, penulisannya juga sama ya. Kalau di input itu nama variabel sama dengan nama objek dot property, pada output nah, penulisannya adalah nama objek dot property sama dengan nama variabel. Nah, nama variabel ya ada syaratnya ya pada saat kita memberi nama variabel. Karakter pertama dari variabel itu harus huruf. Setelah itu bebas, mau huruf atau angka atau kombinasi dari huruf dan angka itu bebas. Tetapi huruf pertamanya atau karakter pertamanya itu wajib huruf. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi ya. Makanya kalau di sini ya, saya tulis nama variabel ini disambung ya, karena nama variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Harus merupakan satu kata utuh tanpa dipisahkan oleh spasi. Kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata perintah yang ada dalam Visual Basic ya, seperti sub, dim, for, next, dan sebagainya. Kemudian tidak boleh lebih dari 255 karakter. Nah, kemudian juga harus hati-hati pada saat kita menggunakan karakter seperti tanda pagar, ya, dolar, persen, dan tanda seru, karena karakter-karakter ini akan memberi arti ya, pada nama variabel yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada tipe data. Ya. Data ada dua macam, yaitu data numerik dan data non-numerik. Data numerik ya, ini ada beberapa tipe ya, mulai dari byte ya, ini dari 0 sampai 255 ya. Kemudian ada integer, ada long ya. Nah, data dengan tipe integer atau long itu adalah data berupa bilangan bulat ya. Bedanya apa antara integer dengan long? Kalau integer ya, data yang bisa disimpan oleh variabel yang kita beri tipe integer ya, itu dari min 32.768 sampai 32.767. Kalau kita punya bilangan bulat ya, di luar range ini, maka tidak bisa kita simpan ya di dalam nama variabel yang kita deklarasikan sebagai integer. Ya, karena wadahnya hanya sebesar ini. Misalnya kalau kita punya data 40.000 gitu. Nah, nanti harus masuk ke dalam long di sini ya. Long punya range yang lebih panjang ya. Dari min 2,14 miliar sampai plus 2,14 miliar. Nah, bagaimana kalau data kita berupa bilangan pecahan atau desimal? Nah, tentunya kita tidak bisa menggunakan integer atau long ya. Tetapi kita harus menggunakan single atau double.
Nah, bedanya apa single dengan double? Ya kembali kepada range-nya ya. Double punya range yang lebih besar dibandingkan single. Kemudian tipe data numerik yang terakhir adalah currency ya. Ini diberi simbol F di sini ya. Ini adalah range-nya ya. Nah, makanya karakter-karakter tadi ya itu harus hati-hati kita gunakan ya. Begitu sebuah nama variabel ya, di belakang nama variabel kita beri simbol dan misalnya ya. Artinya nanti variabel itu akan menyimpan data long. Kalau kita beri akhiran persen di nama variabel kita ya, maka dia hanya bisa menyimpan data integer. Contoh ya sobat sipil. Nah, kalau dua wadah ini ya, misalkan ini adalah variabel. Yang atas ini adalah single atau double misalnya, bisa menyimpan bilangan desimal. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk integer atau long, hanya bisa menyimpan data bilangan bulat. Ya. Kalau misalnya ya kita punya input data 2,7 ya. Kita masukkan ke dalam wadah single atau double. Nah, karena wadah di sini ya disiapkan untuk menerima data single atau double ya, maka dia bisa menyimpan angka 2,7. Tetapi kalau angka 2,7 ini ya kita simpan ke dalam wadah yang kita sediakan sebagai integer atau long ya, maka desimalnya ini hilang ya, dia akan dibulatkan menjadi 3. Dan kalau kemudian dimunculkan dalam bentuk output ya, data yang semula kita input 2,7 ya dimasukkan ke dalam variabel single atau double, kemudian dimasukkan ke dalam variabel yang integer atau long, maka outputnya akan menjadi 3. Nah, kemudian data yang kedua adalah data non-numerik ya. Ada string ya, diberi simbol dolar di sini. Dari 0 sampai dengan 2 miliar karakter. Ada date untuk tanggal ya, dari 1 Januari 100 sampai 31 Desember 9999. Ada boolean. Nah, ini nanti hasilnya adalah true atau false. Ini yang kita gunakan kalau kita mau menggunakan struktur pemilihan selection ya. Kapan true, kapan false, kapan iya, kapan tidak. Atau pada struktur pengulangan juga sama ya. Kapan masih harus diulang baris-baris perintahnya. Kemudian tipe berikutnya adalah objek. Digunakan untuk merujuk sembarang objek yang diperlukan oleh script Visual Basic Application. Dan yang terakhir adalah varian. Jika teks, dia akan disimpan sebagai string. Ya. Jika angka, dia akan disimpan sebagai double. Ya. Bilangan pecahan desimal. Nah, demikian Sobat Sipil, video singkat kita kali ini ya, kita sudah belajar sedikit mengenai variabel dan tipe data. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sobat sipil.